Bayangkan kamu lagi santai di rumah. Terus kamu dapat undangan misterius, hadiahnya $10.000. Terus kamu mikir, wah, ini sih rezeki nomplok, gas lah. Nah, masalahnya, di film ini kalau kamu bilang gas, yang kebakar itu bukan bensin, tapi kamu. Jadi ceritanya, ada beberapa orang yang dapat undangan buat main escape room, yang katanya sih seru. Tapi ternyata, ini bukan cuma soal keluar dari ruangan, tapi ini soal bisa keluar hidup atau enggak. Dan yang bikin ngeri, semua ruangan itu dibuat khusus buat menghancurkan mereka satu persatu. Jadi, kalau kamu tipe orang yang panik pas wifi lemot, kayaknya di sini kamu nggak bakal bertahan 5 menit deh. Yuk, kita masuk ke permainannya dan lihat siapa yang cukup kuat untuk keluar hidup-hidup. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria dengan kondisinya yang berantakan. Luka di mana-mana, napas ngos-ngosan kayak habis lari dari mantan yang minta balikan. Dia merangkak menuju pintu keluar. Harapan pun tinggal sedikit lagi. Tapi, seperti hidup kita yang sering di PHP, pintu itu pun tidak pernah benar-benar terbuka. Lalu dia pun tewas terjepit ruangan yang terus mengecil. Light! What light? Lalu scene beralih ke beberapa orang di tempat yang berbeda. Mereka semua dapat kotak misterius yang isinya puzzle. Lalu, satu persatu dari mereka berhasil memecahkan permainan. Puzzle-nya pun terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah undangan ke escape room eksklusif dengan hadiah $10.000. Dan ya, manusia kalau dikasih puzzle plus hadiah duit, langsung berubah jadi detektif dadakan. Lalu tanpa tahu, mereka baru aja tanda tangan kontrak dengan maut. Lalu di sini, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter. Zoe, si mahasiswi jenius, nilai tinggi, otak encer, tapi sosial, minus. Dia punya trauma besar, selamat dari kecelakaan pesawat yang menewaskan banyak orang. Dan sejak saat itu, dia hidup dengan rasa bersalah. Lalu, cowok ini bernama Ben, yang hidupnya lagi di titik rendah. Dulu dia satu-satunya yang selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan teman-temannya. Sekarang, dia adalah seorang peminum dan sering depresi dengan hidupnya yang tanpa arah. Lalu si pria sukses bernama Jason. Dia tipe orang yang percaya diri berlebihan, yang kalau ada masalah, pasti bilang, "Tenang, gue handle." Padahal, kadang dia cuma hoki. Lalu cewek aduhai ini bernama Amanda. Dia seorang veteran perang, yang ini sih fix, kuat mental. Hidupnya keras, disiplin, dan kelihatan paling siap. Tapi jauh di dalam, dia juga menyimpan trauma. Dan ini Mike, seorang supir truk. Santai, simple, tapi bukan tipe orang yang cepat mikir. Dan ini Danny, seorang gamer escape room sejati. Dia excited banget. Bagi dia, ini kayak surga. Tanpa sadar, ini justru neraka. Mereka semua akhirnya sampai di gedung yang sama. Mereka saling tatap, awkward, kayak lagi nunggu giliran interview. Tapi bedanya, di sini bukan seperti di negeri Konoha, yang kalau gagal interview, pulang. Tapi kalau gagal interview di sini, sama dengan mati. Awalnya mereka masuk ke ruangan yang terlihat normal. Sofa, meja, dekorasi elegan, semua santai. Jason bahkan mulai sok memimpin. Tapi keanehan mulai terasa, pas salah satu dari mereka mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. AC pun mati, dan suhu mulai naik. Awalnya masih santai. Ini bagian dari game. Dan 5 menit kemudian, ini panas banget, why? Ruangannya pun berubah jadi oven raksasa. Mereka semua mulai panik. Dan di sini, mereka mulai cari petunjuk. Kunci tersembunyi, kode rahasia, pola yang harus dipecahkan. Zoe, si cewek jenius mulai berpikir cepat. Ben mulai bantu. Yang lain, sebagian panik, sebagian bingung.
Sebagian cuma teriak. Lalu api mulai muncul. Okay, I'm done. Please, please. You're stressing. Those fans? Solve anything by sitting on your ass. I'm not sitting on my ass. I'm Suhu ruangan pun semakin gila. Lalu Zoe menemukan sebuah tombol di atas meja, yang apabila ditekan, maka pintu rahasia di balik lukisan itu akan terbuka. Namun, terdapat 4 tombol yang harus ditekan secara bersamaan, agar pintunya terbuka. Satu persatu dari mereka mulai kabur keluar. Lalu pada saat tersisa hanya 3 orang, Zoe mengakali tombolnya, dengan menempatkan gelas berisi air di atasnya. Tapi sialnya, di gelas keempat airnya tidak cukup. Di saat yang genting tersebut, Ben mengingat membawa alkohol di saku bajunya, lalu mengisi gelas tersebut hingga penuh. Pemabuk hoki nih. Well, that's not good. What the fuck? Dan pada akhirnya, mereka semua selamat di ruangan pertama. Lalu mereka pun lanjut masuk ke ruangan berikutnya. Kalau tadi kepanasan, sekarang malah mereka dibekuin. Ruangannya berubah jadi kabin bersalju, yang dingin banget. Levelnya bukan lagi adem AC, ini udah level freezer es krim. Mereka harus nyalain api, kalau enggak, ya tinggal tunggu jadi patung es. Di sini Jason mulai nyebelin, yang sok bosi. Padahal kontribusi 0 besar. Danny nemu petunjuk lagi, tapi nasib berkata lain. Dia jatuh ke danau es, dan semua orang cuma bisa lihat. Danny? And I'm going in after him. Dia mencoba berjuang, tapi pada akhirnya dia tenggelam dan menghilang. Ironis sih, fans escape room malah mati di escape room. Mereka semua pada mulai kehilangan fokus, tapi di sini, Zoe mulai menyadari sesuatu yang besar. Semua ini bukan random. Ruangan-ruangan ini dibuat berdasarkan masa lalu mereka. Bagi Zoe, ini bukan game, tapi ini adalah sebuah eksperimen. Dia pun mulai mencoba memimpin, menganalisis simbol, benda, dan pola. Sementara yang lain mulai hampir jadi es batu hidup. Dengan usaha mati-matian, mereka pun berhasil keluar dengan kondisi mereka yang semakin lemah. Hey, Jason! Hey! Open it! Open the door! Wait! Mereka pun lanjut masuk ke ruangan ketiga, yang kelihatannya kayak bar. Wah, akhirnya santai. Tapi mereka salah besar. Semua itu cuma jebakan. Lantai mulai miring, dan terus miring sampai akhirnya terbalik total. Lantainya bisa runtuh kapan saja, dan gravitasi udah nggak jelas kerjanya. Di ruangan ini terdapat sebuah pintu keluar, namun pintu tersebut tidak memiliki gagang. Mereka pun harus memikirkan cara agar bisa membuka pintu tersebut. Dikarenakan tempat di mana mereka harus berdiri mulai runtuh satu persatu. Dan sekarang mereka harus pegangan di benda, lompat antar sisi sambil mikirin puzzle. Di sini Mike menyadari kalau tidak ada bola 8 di meja biliar. Mereka pun mulai mencari bola 8 tersebut. Dan setelah pencuagan panjang, akhirnya Amanda menemukan bola itu. Dan ternyata, bola itu menjadi kunci membuka pintu tersebut. Hey, I got it. I got it. Okay, we got it. Come on. Sorry, you're a genius. Tapi di sini Amanda berada jauh dari pintu. Dan untuk membuka pintu tersebut, Amanda harus bergelantungan untuk menyeberang, namun sialnya, bolanya malah terjatuh. Dan dengan modal nekat, Amanda pun melompat untuk mengambil bola tersebut. Setelah mendapat bolanya kembali, di saat yang bersamaan, tempat dia berdiri pun runtuh. Tapi Amanda masih sempat bergelantungan di rantai. Di sini Amanda mulai menyadari kalau tidak semua orang bisa selamat. Dan dia melempar bola itu ke teman-temannya agar bisa lewat dari ruangan ini. Grab onto it! Come on, you got this. Come on, it's just right there. Hey, okay, just hold on, just hold on. Amanda pun menjadi pahlawan dengan mengorbankan dirinya. Di sini suasana pun menjadi semakin putus asa. Namun mereka tetap harus melanjutkan permainan ini. Lalu mereka pun lanjut ke ruangan keempat. Sekarang mereka masuk ke ruangan rumah sakit.
Tapi bukan buat sembuh, justru buat makin hancur. Dan di sini bukan sekadar teka-teki, tapi ini serangan mental. Jason yang dari tadi nyebelin, akhirnya mulai panik. Mereka semua mendapati kamar pasien yang mereka tempati pada saat mereka dirawat di rumah sakit dulu. Ruangan ini memicu trauma Zoe. Flashback ke masa lalunya saat kecelakaan pesawat. Took them a week to find me. Air 109. Coming Vietnam Air. Coordinate Vietnam. Please identify. Dia mulai panik. Semua tekanan kembali. Tapi di sini Zoe ingin berubah. Dia nggak kabur lagi. Dia menghadapi traumanya. Dengan keberanian, mereka pun saling berbagi kisah kelamnya masing-masing yang menyebabkan trauma dalam hidup mereka. My mom backpacking across Vietnam. Air 109. Coming Vietnam Air. Coordinate. Later in the hospital. On the second day, he swam off. I couldn't see him, but I could, Take everybody out on a joyride. Dan disinilah kebenaran terungkap. Game ini dibuat hanya untuk tontonan orang kaya, yang demen dengan hiburan sadis. Mereka dipilih karena setiap dari mereka memiliki keberuntungan bertahan hidup, dan pembuatan game ini ingin melihat siapa yang paling beruntung di antara mereka. Ini terlalu hiburan sadis, Pak Korup. Mereka hanya dianggap pemain dalam pertunjukan maut. Lalu tiba-tiba sebuah TV jadul menyala, memperlihatkan batas waktu mereka untuk menyelesaikan ruangan ini. Dan jika waktu habis, gas beracun pun akan dilepaskan. Have the heart to let Dr. Wu Tan Yu help you become a better you? okay, well, at least we know how much time we have. Yeah. Knowing exactly when I'm gonna die is a huge comfort. Saat mencari petunjuk, mereka mendapati sebuah kode EKG, yaitu mesin pompa jantung. Dan untuk membuka pintu, mereka harus memompa jantung ke titik tertinggi atau terendah. Lalu Jason dengan egoisnya ingin memompa jantung Mike dengan mesin itu ke titik tertinggi. Dan ya, Mike pun tewas, tapi pintu tidak terbuka. Quick, come on, do it! Stop! Get up! You're gonna kill him! Come on! That's the enemies. Lalu gas beracun pun mulai keluar. Jason pun mencoba mengukur jantungnya sendiri ke titik terendah. Dan pintu terbuka. Jason dan Ben pun melanjutkan permainan ke ruangan berikutnya. Namun Zoe memutuskan melawan permainan, yaitu dengan pura-pura mati di tempat tersebut. Lalu di ruangan berikutnya, mereka mulai berhalusinasi karena memegang gagang pintu menuju ke ruangan terakhir. Dengan keadaan mabuk payang tersebut, mereka berdua mencoba mencari penawar racunnya. Ben pun menemukan sebuah suntik berisi penawar. Sialnya hanya ada dosis untuk satu orang. Disinilah jiwa bertahan hidup mereka muncul. Mereka memperebutkan penawar itu. Dan pada akhirnya, Ben-lah yang mendapatkannya. Setelah baikan, Ben melanjutkan ke ruangan terakhir, meninggalkan Jason di situ. Setelah sampai di ruangan terakhir, Ben dengan keadaan kesempoyongan mencoba memecahkan teka-teki sendiri. Namun dia gagal, dan tiba-tiba ruangan mulai mengecil, terus mengecil, dan hampir menjepitnya menjadi ayam geprek. Namun hoki tukang mabuk ini belum habis. Dia menemukan sebuah lubang dan memasukinya, hingga tidak jadi ayam geprek. Lalu setelah perjuangan panjang, Ben pun menyelesaikan permainan ini, dan bertemu dengan pemimpin game tersebut. Ternyata permainan ini semua dikendalikan oleh sebuah organisasi misterius, Minos. Mereka bikin game ini untuk ditonton orang kaya. Yes, ini tontonan. Manusia jadi hiburan, dan yang dipilih, semua orang yang punya trauma. Semua pernah selamat dari kejadian besar. Dan sekarang, mereka diuji lagi dalam sebuah permainan untuk melihat siapa yang paling beruntung di antara mereka. Lalu tiba-tiba Pak Tua ini yang kita tidak tahu namanya, mencoba mencekik Ben. Mungkin dia tidak ingin kehilangan uang $10.000 kali ya.
Lalu tiba-tiba Zoe pun muncul dari belakang menembak Pak Tua itu untuk menyelamatkan Ben. Ternyata sebelumnya Zoe berhasil selamat dengan menghajar 2 pekerja dan mengambil pistol para pekerja tersebut. Two bodies. Over. Copy. Breathe, bitch! Saat mencari jalan keluar, Zoe pun melihat Ben sedang dicekik seseorang, dan tanpa pikir panjang, Zoe pun menembak Pak Tua itu. Ben! Ben! Dan pada akhirnya, hanya Ben dan Zoe lah yang selamat. Tapi bagi Zoe, game ini belum berakhir. Di sini kita belajar satu hal penting. Hidup itu kadang kayak escape room. Bedanya ini nggak ada tombol restart. Dan jujur aja ya, kalau kamu diawarin ikut game kayak gini, hadiahnya $10.000. Kamu bakal ikut atau langsung kabur? Soalnya di film ini, yang awalnya cuma cari uang tambahan, malah jadi perjuangan buat tetap hidup. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau kamu ada di posisi mereka, kira-kira kamu bakal jadi si mikir, si panik, atau yang pertama keluar? Maksudnya, keluar dari dunia. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, like, subscribe, dan siapin mental kalian. Karena di video selanjutnya, kita bakal masuk ke cerita yang lebih gila lagi. Sampai jumpa in the next video.